Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS setanah air Indonesia di mana saja berada. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu pensiunan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan program pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan pegawai negeri sipil. Ada satu informasi yang dimuat oleh media nasional yang dapat diyakini Bapak Ibu, yaitu CNBC Indonesia, dengan judul Aturan Skema Baru Pensiunan PNS sebentar lagi terbit. Nah, kapankah itu Bapak Ibu? Kemudian apabila skema ini sudah berubah, ya, sudah diterbitkan yang baru, lalu berapakah yang akan didapatkan oleh para pensiunan pegawai negeri sipil? Nah, Bapak Ibu, supaya lebih jelas informasi ini, mari ikuti sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin saja baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Nah, Bapak Ibu, kita langsung saja ya pada informasinya. Jakarta, CNBC Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, mengatakan bahwa aturan baru yang mengatur tentang skema pensiun aparatur sipil negara masih dibahas. Menurut beliau, aturan itu tak lama lagi akan selesai. Tentunya setelah selesai maka menjadi satu kegembiraan bagi seluruh Bapak Ibu pensiunan pegawai negeri sipil, ya. Jadi beliau mengatakan ya mudah-mudahan ini dalam waktu cepat akan selesai Bapak Ibu. Aturan yang dimaksud oleh Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas adalah rancangan peraturan pemerintah tentang penghargaan dan pengakuan pegawai aparatur sipil negara atau ASN, di mana peraturan pemerintah ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Jadi undang-undang ini salah satunya mengamanatkan mengenai pengaturan mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Pada pasal 22 ayat 1 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa jaminan pensiun dan jaminan hari tua mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan juga dalam program jaminan sosial sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional dan badan penyelenggaraan jaminan sosial. Sementara pada ayat 4 pasal 22 juga menyebutkan sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan yuran pegawai ASN yang bersangkutan. Ini kita lagi beresin RPP-nya. Kita sedang bicarakan secara komprehensif tentang skema soal pensiun, begitu juga soal tunjangan dan lain-lain, kata Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas. Meskipun demikian, Anas masih enggan membocorkan perubahan skema pensiun yang akan diatur pemerintah. Beliau mengatakan, kami belum selesai, katanya. Sebelumnya, rencana pemerintah merombak skema pensiun sudah tertuang dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF 2025. Dokumen tersebut merupakan acuan yang akan dipakai dalam penyusunan APBN pertama pemerintah Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ini cukup luar biasa Bapak ya. Ini nantinya tentunya di tahun pertama pemerintahan Pak Prabowo Subianto ada skema ini Bapak Ibu. Jadi perlu diketahui saat ini pemerintah menerapkan skema pembiayaan pensiun dengan skema pay as you go. Dalam skema ini anggaran untuk membayarkan uang pensiun kepada para PNS berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pemerintah menganggap sistem ini berpotensi meningkatkan risiko fiskal di masa mendatang. Jadi ini satu hal Bapak Ibu ya, yang perlu kita syukuri.
pemerintah benar-benar mengkaji bagaimana ke depan mengenai kebutuhan dan pensiunan ini. Sehingga para pensiunan benar-benar sejahtera dengan kajian baru mengenai perubahan skema pensiun para pegawai negeri sipil. Risiko itu muncul karena tren pensiun, tren penuaan ya penduduk atau aging population yang terus berlanjut. Ketika semakin banyak jumlah pensiun PNS, berarti anggaran belanja pegawai bagi pensiun akan ikut membengkak juga. Pada 2022 saja, pemerintah sudah memperkirakan dalam jangka menengah panjang ya, jumlah anggaran yang harus dipakai untuk membayar pensiun ASN mencapai 2.800 triliun. Selain itu, pemerintah memandang sistem pembayaran pensiun berbasis gaji pokok terlalu kecil bagi para PNS di era yang sekarang. Penurunan nilai manfaat bagi pensiunan PNS paling mencolok untuk mereka yang terakhir menjabat sebagai eselon 1. Nah, itulah informasi terakhir Bapak Ibu. Perlu bersyukur bahwa memang program pemerintah untuk pensiunan para pegawai negeri sipil ini semakin dikaji sehingga nantinya pada tahun 2025 tahun depan para pensiunan pegawai negeri sipil cukup sejahtera dengan kenaikan gaji yang cukup luar biasa dari pemerintah. Demikian informasinya, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.